Blur ya? Blur gak sih, bro? Guys, kalau ngeblur, ngeblur kan? Aman? Aman atau blur ini? Kalau blur ketik 2 guys. Aman ya? Oke. Lah, ini kalau ngeblur ketik 1, kalau aman ketik 2 guys. Ngeblur ketik 1, aman ketik 2. Oh ini baik banget loh yang ngeblur loh. Ya, ini 1212, gue jadi bingung nih guys. Ntar ya, gue cek aja di HP gue. 3. Ngeblur atau enggak guys jadi ya? Hah? Oke. Gue mau baca komennya dulu. Oke. Apakah screen gue terlihat? Oke, lu busuk guys. Nggak tahu deh gue ya. Nggak tahu. Ini masalah guanya atau masalah kaliannya. Tapi gue rasa yang penting itu lu bisa lihat screen gue. Ya, aman. Oke. Screen gue bacanya apa guys? Coba. Oke. Sebelumnya welcome guys ya teman-teman. Semuanya ke... Halo? Itu suaranya ada yang double di luar gua. Tolong dikecilin dong suaranya. Oke. Suaranya jernih. Semuanya aman. Baru kita bisa mulai ya. Dengan tenang ya. Oke. Oke. Oke, aman ya. Kalau kalian excited ya untuk webinar ini, gue minta tolong ketik sabar guys. Selamat datang ya 3.200 orang di webinar ini guys. Kalian dari mana guys? Coba guys, gue mau IG story ya. Kalian ketik apapun bebas guys ya. Oke? Gue IG story guys ya. Yo, sabar ya guys ya. Lu terserah lu mau ngomong di mana. Lu mau ngomong apa? Atau enggak dari mana deh guys? Gue mau tahu guys. 3.300 orang di sini dari mana guys? Oke? Jadi di sini udah ada 3.300 orang. Wah, chatnya itu coming cepet banget ya. Jadi buat kalian yang belum join webinarnya, see you jadi webinar ya. 3.000 orang ya. Ini kita buat capacity-nya sebenarnya maksimal 3.000 tapi kita baru extend ya beberapa ya. Yaitu out satunya. 3.300 participants.
sedang menunggu, sedang menyiapkan ya, preparing for altcoin season ya. Nah, turut chatnya cepet banget sih. Oke, guys. Jadi sebelum kita mulai ya, gue bakal matiin chatnya. Terima kasih ya udah luangin waktu kalian ini di Minggu malam ya. Malam Senin ya. Hari Minggu ya, malam jam 8 ya, teman-teman udah luangin waktunya. Thank you sebelumnya ya. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian webinarnya karena ini gratis ya. Lu bisa langsung share aja ya ke teman lu ya yang nonton. Siapapun itu lah ya. Ya, gue bakal matiin chatnya sekarang. Jadi buat kalian yang ngerasa kalau biasanya gue live YouTube atau apapun itu punya outlook yang bermanfaat, ya jangan lupa buat pastiin buat share ya ke teman-teman kalian ya. Jadi langsung aja kita mulai ya di sini ya. Jadi preparing for altcoin season. Ini screen gue kelihatan kan ya? Make sure aja, bro. Yang depan dong kameramen gue. Aman ya? Oke. Preparing for altcoin season guys ya. Bersiap-siap buat altcoin season ya sebelah sini ya. Kita bisa lihat ya. Gua rasa ya semua teman-teman sini ya 3.300, 3.400 sekarang ya. Itu pasti sekarang ada aja yang skeptis sama yang namanya alt season ya. Karena mungkin 2024 itu ramai banget. Oh, alt season ya. Terusnya orang FOMO mati ya. Duit kalian habis di quarter 2, quarter 3 ya. Terusnya akhir tahun ini ramai juga alt season ya. Semua orang bilang alt season, alt season, alt season. Terusnya marketnya ngedam lagi ya. Dan sekarang itu mulai ya, gue itu salah satu orang yang brought up tentang potensial terjadinya off season di tahun 2025 ini ya. Mungkin teman-teman di sini ya pasti udah skeptis ya. Di Twitter itu udah ramai banget bilang off season dari 2024, tapi nggak kejadian, duitnya malah hilang. Ya, gue mau kalian coba pikirin dari awal 2024 sampai sekarang, duit lu itu berkurang atau bertambah? Ya, lu untung atau rugi dari kripto. Ya coba lu cek portfolio sekarang, ya lu tarik dari 2024 awal, ya. Mungkin ada yang bilang untung, ya bagus, ya. Tapi kalau ada yang bilang rugi, itu wajar, ya. Karena 99% altcoins itu ujung-ujungnya mati, ya. Dan kalian berinvestasi mostly, ya kan switch back banget Bitcoin kalian ke alt sekalian, ya. Jadi gue sangat yakin, ya, banyak orang di sini yang pastinya itu skeptis, ya, dengan apa itu altcoin season ya, dan baik banget yang nggak percaya bahwa ini bakal terjadi ya, gue mengerti. Tapi di sini ya gue pengen bahas aja langsung ya to the point ya. Sabar ya, ini Bloomberg-nya gue cabut dulu ya, too many tabs kayaknya sih Bloomberg-nya ya. Jadi gue sangat yakin ya, karena gini guys ya, Bitcoin itu baru aja hit 111.000 guys ya. Ini search volume Google Trend. Jadi kalau kalian sekarang Google, namanya itu Google Trend, ya kan ketik nih di Google di Safari atau apapun itu, kan cari keywordnya itu Bitcoin. Ini guys, sekarang search volume Bitcoin, ya. Jadi Bitcoin hit 111.000, tapi very silent guys ya. Mungkin nggak seheboh dulu. Bitcoin dulu hit 100.000 itu euforiknya berasa, ya. Ini based on apa? Ini based on Google Trend ya, Google Search ya. Bitcoin rally, ya search volume. Jadi yang search volume-nya kalau chart ini ke atas, artinya yang search keywordnya, kata kuncinya Bitcoin itu banyak ya. Tapi kalau ini di bawah berarti yang search interestnya, ya ini lu baca nih, ketertarikan orang terhadap Bitcoin itu semakin kecil ya. Kalau Bitcoin chartnya di bawah sini itu nggak ada kenaikan sama sekali ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin itu udah mengalami kenaikan ya buat all time high baru, ya itu sebenarnya 100% supply in profit. Kalian harus pahamin ketika Bitcoin buat new all time high ya, 100% yang pegang Bitcoin itu lagi profit. Bergak. Jadi misal Bitcoin hit 111.000, itu yang 100% yang pegang Bitcoin, ya mau yang beli dari 110.000, ya 109.000 itu in profit. Ya mereka itu untung. Ya teman-teman harus pahamin itu ya. Mau mereka beli di 110, $500 itu tetap untung. Ya tapi mungkin sekali turun dikit ya ada yang rugi. Ya tapi yang teman-teman perlu pahamin di sini ya, 100% supply dari holdersnya Bitcoin itu in profit ya. Kalau Bitcoin ini mengalami all time high. Ya tapi sekarang kalian cek ya based on retail interest ya, kita bisa lihat nggak ada interest sama sekali dari Bitcoin. Kenapa? Karena gue rasa, balik lagi ke poin gue yang pertama, yaitu skeptis guys ya. Semua orang itu udah skeptis sama yang namanya alt season, sama crypto ya. Karena di Q1 2024 mereka udah rugi banyak ya. Terusnya di Q 2024 akhir ya, dibilangin alt season tapi Januari yang ngedam, ya Februari juga ngedam ya. Jadi gue rasa baik banget yang sekarang udah skeptis ya. Kita bisa lihat sebenarnya alasan dari Bitcoin yang all time high itu karena bonds market guys ya. Jadi bonds US Treasury bonds ya,
dari Amerika Serikat ini mengalami sell off ya. Pada saat itu ada auction guys ya. Ini pas banget. Jadi Bitcoin all time high sejak bonds market itu nggak menarik lagi di para investor. Kenapa? Lu cek di sebelah sini ya. Ini source dari Bloomberg Intelligence ya. Bukan dari belakang sini ya. Lu cek ini 30-year treasury-nya itu mengalami sell off guys ya. Jadi nggak ada interest, turun chartnya ya. Jadi sedikit yang pengen beli US Treasury. Dan pada saat ini auction itu terjadi, auction itu kan bidding kan. Jadi secara live. Jadi pada saat dibuka jebret gitu kan. Pada nggak tertarik terus jual bonds, Bitcoin-nya naik guys. Jadi ini soal persis nih, lu cek nih, ini jam 1 dari TradingView ya. Ini jam 1 di sini juga mengalami penurunan guys dari fair value-nya ya kan. Jadi 20-year auction announcement-nya, pada saat announcement dia langsung turun, dan pada saat 20-year auction-nya juga, announcement-nya juga, Bitcoin-nya mengalami rally langsung ke 111.000. Ya, jadi teman-teman di sini harus pahamin kalau di saat bonds market atau market di tempat lain itu udah nggak menarik, pindahnya itu kemana sih? Ya, pindahnya itu ke instrumen investasi tempat lain. In this case, most assets yaitu mencapai all time high baru, yaitu Bitcoin. Ya, jadi bonds market nggak menarik, kenapa nggak pindah ke US Treasury? Kenapa nggak pindah ke risk assets lainnya? Karena teman-teman harus pahamin kalau Bitcoin itu sekarang dinilai sebagai hedge of fiat currency. Ya, jadi lu lihat sebelah sini ya. Ini bertepatan pas banget ya. Jadi alasan Bitcoin all time high itu apa? Oh, bukan gara-gara apa, bukan gara-gara apa, gara-gara bonds market itu udah nggak menarik lagi. Ya, based on chart di sebelah sini. By the way, gue buat iseng-iseng deh ya. Gue mau kasih ya, mungkin 500.000 ya buat 3 orang ya yang catat apa yang gue ngomongin, terusnya tag gue di story ya biar gue tahu ya. Nanti gue pilih 3 orang ya, jadi 1,5 juta ya buat teman-teman sini ya, oke? Mulai dari sekarang ya. Jadi jangan lupa buat tag gue sama Trade Tutsui ya. Kita bisa lihat sebenarnya ya. Kita lanjut anyway ya. Apakah dengan ya kita bilangnya bonds market ini ini bonds market ini nggak menarik ya, terusnya Bitcoin ini mencapai all time high baru, apakah ini pertanda dari mulainya alt season ya, atau justru ini jadi bootstrap ya, sesuai slide yang gue share di sini ya. Tapi sebelum itu gue rasa kita perlu samain dulu ya, karena 3.000 sekarang berapa nih ya, 4.000 orang di sini ya, itu mungkin ngelihat alt season itu beda-beda guys ya. Mungkin sini ada yang ngelihat alt season itu kalau portfolio gue ngepam ya itu alt season ya. Oh, kalau misal semua altcoins ngepump itu alt season. Oh, kalau top 50 ngepump itu alt season. Jadi baik banget definisinya ya. Ada yang bilang kalau Ethereum outperform Bitcoin itu Bitcoin, Ethereum berhasil outperform Bitcoin yaitu alt season. Ada yang bilang kayak gitu ya. Ada yang bilang oh kalau Bitcoinnya sideways alt yang ngepump ya itu alt season. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya definisi di luar sana. Cuma di sini kita samain dulu ya. Kita sama ratakan dulu definisi alt season buat kita semua ya. Salah satu tesis gue ya, kenapa kita bakalan mulai ya, kita bakal mulai masuk ke yang namanya banana zone phase ya. Jadi based on tesis gue, mungkin lo bisa iniin ya. Ini gue nggak catat di slides ya. Jadi Juni Juli ini bakal jadi rally yang cukup besar ya. Agustus ini bakal jadi correction phase 2-nya ya. Terusnya quarter 4 ya. Agustus sampai quarter 4 itu bakal rally ya. Di quarter 4 itu persiapan buat kita exit. Nanti gue share ke lu data exactnya ya, data yang jelasnya itu kenapa ya. Ini tesis gue ya, kenapa kita bakal segera masukin ke yang namanya banana zone ya. Jadi banana zone itu rally yang gila banget ya. Dan ini kejadiannya 4 tahun sekali ya. Apakah quarter 1 2024 itu banana zone? Bukan. Jawabannya quarter 1 itu not even close to banana zone. Yaitu mirip dengan rally yang signifikan, iya. Itu mini alt season kita bilangnya, tapi kita belum yang namanya ngalamin alt season yang gila-gilaan ya. Teman-teman harus pahamin ya, ini based on dari gue pribadi ya, dari bulan Mei, Juni, Juli ya, kita bakalan rally cukup banyak ya. Jadi Juni, Juli itu dari gue pribadi bullish per hari ini ya. Dan correction phase 2 ini Agustus sampai September ya, kita mulai trimming position ya. Dan banana zone selanjutnya itu September sampai Januari ya, atau September sampai Desember ya. Mungkin lo bisa lihat based on chartnya dari sekarang yang kita gambarin. Again, datanya itu bisa berubah guys ya, tapi per detik ini gue pribadi percaya ini yang likely happen ya. Kita bisa lihat ya, market itu berubah ya, markets change. Ini quote yang gue rasa kalian harus paham ini. Markets change, so do we. Maksudnya apa? Jadi 2021 kalau kalian lempar DeFi coin asal-asalan ya, kalian ikutin ICO coin mungkin yang orang-orang udah 2 cycle ini paham ya. Itu kalian pasti ngalamin yang namanya apa? Keuntungan yang besar ya. Karena pada saat itu altcoins itu selected guys, itu sangat sedikit. Tapi sekarang ya, ini parabolic curve guys ya. Lu bisa gue bahkan ya sekarang ini gue bisa bikin koin ya cuma dalam beberapa
detik aja ya, gue buka ke Pump Fund, gue bikin coin. Jadi so many crypto tokens, dan per hari ini kalau nggak salah 36 juta ya, 36 million altcoins ya. Jadi tesis gue yang gue udah sering bilang ya, nggak akan yang namanya semua altcoins ini bakal ngepump ya, semua altcoins ini nggak bakalan naik bareng-barengan, karena uangnya dari mana? Yang kalian harus pahamin ya, kalau misal altcoins atau Bitcoin ngepump, itu ada perpindahan energi guys ya. Bitcoin ini kenapa nih connecting? Ini gue connecting ya? Enggak. Tapi di sini kenapa gue connecting? Aman ya? Oke, gue lanjut ya. Karena di sini gue connecting ya. Jadi yang perlu teman-teman pahamin di sini ya, ini screen gue kelihatan. Hilang kan? Oke, aman ya ini. Aman gak sekarang? Oke. Ini guys, gue fun fact aja. Ini internetnya kita, jadi di region gue, internetnya cuma satu guys. Jadi jadi gue mau beli yang paling mahal pun ya. Ini setahu gue udah paling ya. Ini udah paling mahal kan? Ini udah paling mahal masih kayak gini guys ya. Tapi kita nggak usah sebut ya provider apa ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin di sini ya, kalau kita lanjut ya, ada 36 juta altcoins di sini, dan setiap kali ada yang namanya pump dari Bitcoin ya, jadi Bitcoin itu nggak mungkin pump for no reasons. Yang kalian perlu pahamin itu ya, perlu ada perpindahan energi guys ya. Jadi kalau Bitcoin naik pasti ada cash ya, ada uang yang flowing dari let's say US stocks ya, contoh atau nggak dari bonds market. Jadi nggak mungkin Bitcoin itu ngepump for exactly zero reasons. Yang kalian perlu pahamin itu ya. Dan 36 juta crypto tokens ini nggak mungkin pump barengan ya. Top 100 itu, top 500 crypto market cap itu nggak mungkin pump barengan ya. Jadi selected altcoins only ya, narrative only ya. Kenapa ya ada altcoin season 3 bulan ke depan based on tesis dari kita pribadi di sebelah sini ya. Kita bisa lihat ya, ini based on chart, kita bakal mulai masuk langsung ke data ya. Kalau Ethereum itu sebagai ratunya dari altcoins ya, itu udah ngalamin di range oversold ya. Ini dari data dari CryptoQuant ya. Dan setiap kali Ethereum mengalami oversold, ini kita terakhir di range oversold ini tahun 2022 awal guys ya. Dan 2020 ya, 2019, setiap kali Ethereum ini mengalami oversold ya, kita bisa lihat Ethereum rally. Karena kita pahamin guys ya, kalau based on thesis gue ya, dan gue pribadi nganggep kenapa apa itu altcoin season itu dimana ya altcoins itu berhasil outperform Bitcoin ya. Kalau Bitcoin naiknya 10%, altcoins naiknya 20%, itu alt season definisi gue ya. Bukan ada altcoins naik 10 kali lipat, nggak kayak gitu ya. Kalau Bitcoin naiknya 10% ya, terus ada altcoin naiknya 20% banyak ya, dalam jumlah yang banyak, ya itu kita sebutnya sebagai alt season ya. Kita bisa lihat sebenarnya setiap kali Ethereum itu ngalamin rally yang signifikan ya, ekosistemnya itu bakal ikutan guys ya. Jadi setiap kali Ethereum berhasil outperform Bitcoin, otomatis apa yang terjadi, ekosistem ini bakal ngikut ya. Itu yang kalian perlu pahamin ya. Dan rasio dari ETH/BTC ya, jadi buat yang nggak tahu apa ETH/BTC, ini perbandingan Ethereum lawan Bitcoin ya. Ini udah ngalamin yang namanya oversold ya. Jadi di sebelah sini, setiap kali dia ngalamin oversold area range di sebelah sini nih ya, kita bisa lihat it marks the bottom guys ya, dari ETH/BTC, Ethereum lawan Bitcoin. Kalau Ethereum lawan Bitcoin chartnya naik, otomatis apa yang terjadi? Orang pada interest ke Ethereum itu bakal lebih tinggi daripada interest ke Bitcoin ya. Jadi teman-teman harus pahamin itu ya. Chart dari ETH/BTC ini udah oversold banget ya. Ethereum sekarang juga ada di, kita bilangnya zona recovery zone ya. Ini data dari Capriol Investments ya. Dan sekarang itu di recovery, dan recovery-nya itu ke 2.500-an sekarang. Gue percaya eventually kita bakal lihat it ke range ya, kita bilangnya 3.000, 4.000, bahkan new all time high ya. Jadi Ethereum udah di zona yang cukup bagus ya. Kita udah di recovery zone buat Ethereum, dan gua rasa we're not going lower dari range sekarang ya. Karena kalau kita lower dan ini jadi bull trap, ini bakal jadi bull trap terbesar sih ya gua rasa ya. Yang orang-orang di luar sana nggak expect, karena semua datanya itu udah inline ya. Kita nilai semuanya itu based on objectively ya, based on data guys ya. Kita bisa lihat ya, ini source dari Bloomberg yang kita belakang, kita gambar chartnya langsung dari sana ya. Jadi garis biru guys sebelah sini, lu bisa cek ya. Ini tuh garis EMA guys ya, moving average ya, bukan exponential, nggak pakai exponential ya, moving average biasa. Kita nggak lihat ya. Jadi setiap kali Ethereum itu nge-reclaim 200 day EMA-nya ya, moving average-nya ya, dia moving di atas,
Ethereum pump ya. Sebelah sini reclaim alias nge-touch aja EMA 200-nya ya. Dia nge-pump. Sebelah sini nge-pump, sebelah sini nge-pump, sebelah sini nge-pump, dan gua rasa sebelah sini juga bakal eventually kita bakal lihat Ethereum trading ya di 5.000 bahkan new all time high ya di tahun ini. Ya jadi gue percaya ya Ethereum sudah claim 200 day moving average-nya dan on the way to pump ya. Tapi gini guys, yang perlu kalian pahamin, kalau Ethereum trading di 2.600, terusnya dia tahu-tahu koreksi ke 2.400, jadi koreksi itu suatu hal yang wajar guys. Kalau hari ini gue bilang Ethereum di 2.600, ya, gue bilang dia nggak bakal turun lagi, contoh ya. Contoh gue bilang Ethereum ini nggak bakal turun lagi. Tapi besoknya turun ke 2.400, itu koreksi biasa guys ya, itu minor correction. Ya, jadi kalian perlu pahamin kalau Ethereum drop 10% itu hal yang normal. Ya, tapi kalau dia tiba-tiba ngedump sampai let's say 20-30% ya atau bahkan ngebreak low-nya di bawah sini ya baru itu bukan hal yang normal. Jadi kalian perlu pahamin kalau koreksi itu hal yang wajar guys di market eventually nanti bahkan ya pas banana zone ya pas marketnya rally semua altnya rally terus ya tiba-tiba satu hari koreksi 10-20% itu hal yang wajar guys karena itu market. Jadi justru lebih aneh kalau honeypot candle guys ya kalau naiknya itu nggak ada turunnya itu jadi MLM jadi scam-scam kayak gitu ya. Jadi koreksi itu hal yang wajar dan Ethereum itu udah reclaim 200 day moving average ya. Ya, based on chart sebelah sini ya. Salah satu concern yang gua rasa perlu kita pahamin ya, karena banyak orang yang bilang Bitcoin sekarang ya, itu udah peak. Ada yang bilang 120 itu jadi peaknya. Ada yang bilang analis luar sana 200.000, ya ada yang bilang oh tahun ini bisa 500.000 dan sebagainya. Ya banyak banget fan yang bilang kayak gitu. Kita bisa lihat ya, sebenarnya based on data, sesuai outlook kita ya. Ini outlook yang kalian bisa cek sebenarnya di ini kita ada share ya beberapa webinar sebelumnya. Kalau kita bilang, gua persis ada bilang ya di sini kalau DXY ini bakal melemah guys ya. Buat yang join dari Trade Slowly ya, yang gratis pun ya. Lu bisa cek ya. Di sini kita udah bilang kalau DXY ini bakal melemah ya dan DXY ini udah turun secara signifikan ya dari range sekarang yang kita udah ungkapkan dan ada potensi penurunan lebih dalam ya bagi DXY ya buat sekarang ya dollar index. Dan penurunan dolar index ini bakal berpengaruh banget sama yang namanya Bitcoin ya karena BTC/USD dong. Jadi kalau USD turun depannya naik ya contoh ETH/BTC ya kalau BTC-nya turun ETH-nya bakal naik kayak gitu ya. Jadi kalian perlu pahamin ini perpindahan energy only guys ya. Jadi BTC/USD kalau USD-nya DXY-nya turun Bitcoin-nya bakal naik. Ya, jadi secara outlook ya kita udah bilang kalau DXY ini udah turun secara signifikan dan based on chart ya dari Steno Research kita bisa cek sebenarnya sebelah sini Bitcoin vs DXY return kita ada potensi weakening US dollar guys ya sampai bulan Agustus. Jadi kenapa gue bilang Agustus itu bakal jadi potential end of ya temporary banana zone ya. Jadi 3 bulan ke depan kan alt season nih ya. Jadi again ya alt season itu bukan berarti euphoric banget guys ya. Bukan berarti semuanya itu ngepump karena kayak yang tadi gue bilang ya alt season kali ini udah beda ya tapi apakah masih possible buat gain cukup banyak possible guys ya apakah pasti enggak ya jadi kalau tanyain apakah gue pasti untung di alt season enggak juga ya jadi kita bisa cek ya pelemahan dari dollar index ini udah turun guys ya dan berpotensi kita ada projectionnya ya ada potensi untuk kita lihat bullish until Agustus ya dari crypto market ya. Jadi pelemahan dollar index ini faktor yang bullish sampai bulan Agustus September nanti ya. Kita bisa lihat ya ini alt season skenario gue pribadi ya. Investor kehilangan kepercayaan. Ini yang gue slide dari awal tadi ya. Jadi investor itu udah nggak percaya lagi sama governments ya. Gue nggak bilang negara mana ya, tapi let's say di US ya. Investor di US itu udah nggak percaya guys sama government bonds. Kemarin kita baru dapat news ya. Gue kemarin baru cek ya. Triple A bonds itu triple A rating bonds itu baru di remove guys ya jadi buat yang ngerti bonds triple A rating bonds ini di remove berarti certain negara-negara ini udah nggak boleh lagi nge-hold US bonds otomatis mereka bakal jual atau nggak investors atau funds itu nggak bakal bisa nge-hold bonds yang jumlahnya besar sekali ya jadi bonds market lagi ancur banget ya otomatis investors ini nggak bakalan tertarik lagi sama bonds ya mereka bakalan pindahin ke aset yang lindungin diri mereka ya lindungin capital mereka dari fiat currency ya salah satunya Bitcoin. Mungkin ada yang argue emas, mungkin ada apa. Tapi in this case kita lihat ya by Bitcoin ya karena emas itu udah all time high jauh sebelum Bitcoin ya. Dan di saat Bitcoin ngepump kayak yang gue tadi bilang ya 100% supply dari Bitcoin itu in profit ya. Jadi kalau Bitcoin sekarang detik ini juga ke 120.000, 100% dari kita di sini kalau kalian nge-hold Bitcoin ya. Ini in profit ya. Dan kalau Bitcoin ini udah ketinggian
Ya, let's say Bitcoin, contoh ya, gue bilang contoh, gue nggak bilang Bitcoin akan ke sini ya. Misal Bitcoin udah di 200.000 contoh, ya. Gue bilang angka exact gue pribadi nanti ya. Tapi let's say Bitcoin udah ke 200.000, ya. Semua orang lihat grafiknya, chartnya itu udah terlalu tinggi. Apa yang mereka bakal lakuin? Mereka bakal switch Bitcoinnya ke altcoins. Ya, jadi buat gue skenario sekarang, ya, US government ya atau government lainnya atau bonds itu udah bakalan jadi broken market ya. Ada bakalan capital allocation, rotation, perpindahan capital ke safe haven ya, ke instrumen yang ngelindungin mereka dari penurunannya fiat currency ya. Karena US dollar keep weakening, mereka harus eventually taruh duit mereka di sesuatu ya. Dan mereka bahkan taruh ke most likely Bitcoin, ya Bitcoin ngepump dan mereka bahkan pakai ini tesis gue ya profitnya. Jadi let's say Bitcoin sekarang 100.000, naik ke 200.000 kan itu 2x. Mereka bahkan pakai profitnya buat di switch ke altcoins ya. Jadi itu tesis out season versi gue ya. Per detik ini, apakah bisa berubah besok? Bisa, which kalau ada perubahan gue bakal terus-terusan update ke teman-teman ya. Jadi Bitcoin ini bakal naik. Kenapa? Karena ada global liquidity ya. Ini global liquidity mirip tapi nggak sama ya dengan M2 money supply ya. Again guys, ya kita bisa lihat global liquidity ini based on 6-week change ya. Ada potensial koreksi guys. Jadi yang tekukan sebelah sini ini bulan Agustus guys ya. Jadi Agustus ini bakal jadi temporary drop ya. Jadi Bitcoin ini bakal naik ya sebelum Agustus ya. Jadi sesudah Agustus kita nggak tahu, itu abu-abu ya. Global M2 sekarang itu ngikutin dari Trump 1.0 guys ya. Jadi ada yang namanya Trumponomics guys ya. Jadi Trumponomics itu apa? Trump Economics ya. Jadi Trump 1.0 itu sama persis guys. Gameplaynya sama sekarang Trump 2.0 ya. Global M2 versus now, lu bisa cek ya. Yang warna putih itu sebelumnya ya. Sekarang itu yang biru itu sekarang ya. Lu bisa cek sebenarnya Global M2 ini sangat ngemimik patternnya dari Bitcoin ya. Jadi jumlah uang yang beredar itu sangat berpengaruh dengan market yang raise assets ya. Kita bisa cek chartnya di sini ya. Ini Bitcoin ini garis warna biru ya. Kita ngomongin M2 dari Bitcoin 80.000 ya. Jadi sekarang itu mungkin baru rame Bitcoin 80.000 ya. Terus sorry Bitcoin pakai M2. Oh ternyata bisa dihubungin loh. Tapi kita udah ngomongin dari dulu sebenarnya ya. Bitcoin versus Global M2 ya kita bisa cek based on chart ada potensi rally off guys dari range sekarang ya karena M2 ini menunjukkan signaling towards up ya. Jadi diproyeksikan untuk menaik guys, yang menguat dari range sekarang ya. Global liquidity dari range sekarang, yaitu ada potensi penguatan guys ya. Dan jika global liquidity menguat, otomatis more money is coming to Bitcoin ya. Jadi ini projection guys ya. Arrow ke atas ini projection ya Maret. Karena kenapa guys? Garis warna putih ini yang total 3 month net liquidity flow-nya Bian ini, lu bisa cek ya, ini ada mengalami pointing towards up. Jadi correlation tuh kita udah bisa nebak beberapa minggu ke depan ya. Cuma kalau lu suruh gue predik besok juga apakah akan koreksi Bitcoin, kita nggak tahu. Tapi lu suruh gue predik 3 bulan ke depan, we're very likely to have an out season ya, based on data yang kita punya sekarang ya. Jadi short term is harder to predict than long term ya. Jadi short term itu lu ceknya kayak gimana ya kita bisa cek based on technical mungkin ya. Tapi kalau long term ya based on chart dari sekarang I feel like we're very bullish ya. Bitcoin dan Nasdaq ini bakal menguat ya 3 bulan ke depan karena fixed index ya. Jadi fixed index ini ngukurin ya namanya volatility index ya dalam US ya. Dan setiap fixed index ini ngalamin certain angka-angka tertentu ya which is rare ya, kejadian rare. Kita bilangnya berapa standard deviations away ya. Otomatis market ini bakalan rally ya. Kita bisa lihat ya Nasdaq ini udah rally ya based on range dari sekarang ya ini based on mingguannya di kayak gini. Kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin ini ada potensi nge-mimic ya ngikutin harganya Nasdaq based on range sekarang ya setelah fix index ini setelah volatility index ini ngalamin sell off yang gila-gilaan ya ngalamin di atas 55 ya kita bisa lihat ya Bitcoin ini seasonality data ya yang kalian bisa cek ya dari ini sebenarnya kalian bisa cek di informasi market ya atau buat yang member ya ini bisa cek di bagian quant view-nya atau di market research-nya ya Bitcoin ini masih bullish guys very bullish secara seasonality ya seasonality all showing up ya guys ya. Jadi ini previous price-nya Bitcoin ya dan ada potensi up guys ya dari range sekarang which ya kalau suruh gue predik ya 120 itu udah more likely guys ya very likely hampir pasti hampir bisa dipastikan ya kecuali terjadi Blackstone dan sebagainya ya 150 itu sebagai conservative target ya 200.000 itu bull targetnya ya jadi gue pecah ini ketiga ya bear case kita itu ada di 120 ya base case ya alias standard case nya kita kalau normal ya itu 150 Bitcoin ya tahun ini minimal
Dan bull case-nya ya seandainya Bitcoin ini nge-pump gila-gilaan dan marketnya went euphoric, karena market itu sekarang belum euphoric sama sekali. Ya, jadi di saat Bitcoin 200.000 mungkin bakalan baru masuk ke euphoric phase-nya. Justru kita ya berapa nih? 4.300 orang di sini ya. Harus berdoa kalau market itu nggak euphoric, guys. Karena kalau marketnya euphoric, retail masuk udah berakhir, guys. The party is over. Ya, jadi kita harus berharap kalau ya semua orang jangan dulu lah ya. Jangan dulu. Tolong jangan euphoric dulu. Ya, kita keruk duit dulu di sini. Ya, pas sudah cukup baru lah lu euphoric boleh lah ya. Based on chart ini kita ada potensi ngelihat Bitcoin di bull case-nya 200.000 ya. S&P 500 ya, seperti yang teman-teman tahu ya, S&P dan Bitcoin itu punya correlation yang mendekati angka 1 ya. Dan S&P 4-year cycle ini ada potensi rally off ya dari range sekarang ya berdasarkan cycles ya. Kita hitungnya based on time cycles per 4 tahun ya. Karena Bitcoin itu juga punya time cycles guys ya. Bitcoin halving ada cyclesnya, semuanya itu ada cycles ya guys ya. Dan S&P ini ada potensi rally off dari range sekarang ya, creating gue percaya new all time high dan kita bakalan ngalamin bull market di tahun ini ya. Gimana ya sih dengan crypto technical sekarang ya. Jadi gue udah gambarin beberapa chart recently ya. Jadi kan bisa cek ya, ini outlook gue pribadi ya, secara short term karena pada pedulinya mungkin short term ya. Jadi ada potensi ya, maybe in the next, ini gue agak nge-lag gak? Enggak ya? Sorry, nge-lag gue? Aman. Jadi ada potensi ya, lu ngecek dari range sekarang ya, Bitcoinnya ada potensi rally off ya ke 113 sampai 120 ya. Dan correction ya guys ya, tanggal 28 maksimal ya. 28 ini bahkan correction ke bawah sini ya. Which gua rasa sekarang kita udah sideways guys ya, dan jadi kita either bakal breakout tanggal 28 atau tanggal 3 guys. Ya ini based on astrology cycle saya gue hitung ya. Jadi kita dapat yang kasih gini ya, 28 ya, 27, 28 atau 3 Juni. Ya 3 tanggal itu ya. Yang gue rasa perlu kalian mark dalam kalender kalian ya. Hari ini atau subuh ini ya, Jerome Powell ini bakal ngomong, gue rasa volatility incoming ya, yang teman-teman perlu perhatikan ya. Bitcoin, ya itu tadi Bitcoin. Ya sekarang Ethereum. Ini triangle ya guys ya, triangle chart, which gue rasa ini bakal defisit guys ya. Upper trend line di atas ini bakal defisit. Jadi 3.500 buat ETH. Itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Bahkan kalau ini berhasil breakout guys, kita hitung price targetnya. Ini 7.000 guys, Ethereum di cycle ini ya. Based on price target dari triangle ini ya. Dan kalau dia apabila dia breakout, which possibly hampir bisa dipastikan breakout ya. 7.000, 6.000, 7.000 itu bukan angka yang mustahil guys ya buat Ethereum ya, sebelah sini. Total tree ya, ini chart ya, total crypto market cap selain Bitcoin sama Ethereum ya. Based on chart ya, mungkin yang belajar technical ya, you cannot be bearish on this chart guys ya. Gua nggak tahu cara orang-orang ngelihat ya, misal ini bearish itu kayak gimana ya. Mungkin ada beberapa yang lihat ini bearish, tapi mungkin sebagian besar technical orang di one month chart ini bullish guys ya. Resistance yang jadi support di sebelah sini dan divergence ya, multiple divergence di sini ada strong support, sini juga support yang kuat. Ada potensi kita discovery ya, ngelakuin yang namanya price discovery ke 1,64 triliun US dollars guys ya dari range sekarang ya. Apakah pasti naik? Enggak, tapi again gue catat di sini ya, ini high probability setup guys ya. Gue realistis ya, kita di sini realistis aja, nggak ada yang pasti ya. Jadi gue selalu bilangnya high probability setup only ya. Teman-teman perlu pahamin ya, ini ada Bitcoin dominance ya yang gue gambarin. Apakah ini udah pasti ya structure kayak gini, tapi by wave counting ya, kita tuh sekarang ada potensi retrace ke 58% guys, Bitcoin dominance. Which kalau dominasi Bitcoin menurun, apa yang terjadi sih? Ya, capital itu bakal berpindah ya ke altcoins ya, atau ke stablecoins atau ke tempat lain ya. Pokoknya Bitcoin dominance ini ada potensi penurunan dari range sekarang, dan gue rasa maximum pain kita di atas itu 70% guys ya. Bitcoin dominance di 70% itu maximum kita ya. Jadi bearish for Bitcoin dominance, bullish for altcoins ya. Dan ini gue udah sering bahas ya, tapi gue brought up lagi, yaitu 48 bar cycle ya. Jadi Bitcoin itu ngalamin peak setiap 48 bar ya, dan bottom itu setiap 48 bar. That's the wonder of cycles ya. Kalian sekarang buka coba ya, yang ngerti technical ya, lu sekarang buka deh trading view, coba lu buka trading view ya, lu buka monthly chartnya BTC USD ya, bukanya pakai yang crypto ya. Jadi BTC USD crypto, pilih yang crypto indeksnya ya. Terusnya liquidity provider, pilih yang crypto. Terus lu tarik high to high-nya itu 48 ya, high to high 48, high to high-nya 48, 48 dapat lagi. Jadi based on 48 bar cycle ini kita bisa lihat ya bahwa ada potensi terjadinya market peak guys ya di kuartal 4. Di Desember itu terjadi possible market peak ya. Tapi apakah kita bahkan exit
sempurna 100% di Desember, enggak. Ya, kita bakalan exit mungkin di November, Oktober ya, per hari ini ya, per plan kita sekarang ya. Apakah bisa berubah? Bisa ya. Akan gue update nanti again. Ini gue update gratis ya. Jadi Desember ya ada potensi market peak ya, dan Januari awal ya, Januari 2027 awal ada potensi kita ngelihat akumulasi mulai dia akumulasi during bear market ya. Jadi pas di range bawah sini kita bakalan akumulasi banyak ya, dan pas bear market kita bakalan perpetual trading sebaik-baiknya. Kita bakalan hedge posisi kita ya, dan sebagainya. Kita futures baik ya pas bear market ya. Nah, sekarang ya gue rasa yang perlu teman-teman pahamin ya, tips preparasi alt season. Ya mungkin di sini banyak banget teman-teman yang ngerasa, oh kalau semua alts naik, ya ngapain sih gue mikirin apa yang gue harus beli? Itu gue beli kucing dalam karung pun pasti untung. Ya mungkin ada yang berpikiran kayak gitu ya. Mungkin ada yang mikir, ya kalau alts, ini connection, bentar ya. Oke, Bloomberg gue mati guys tiba-tiba. Ya, jadi yang perlu kalian pahamin ya, oh udah nyala lagi. Karena lagi ngetes sesuatu guys ya. Jadi yang perlu kalian pahamin ya, mungkin beberapa tesis dari kalian ada yang kayak gitu ya. Mungkin ada yang ngira, oh kalau alt season terjadi ya, semua alt naik, gue ngapain mikirin apa yang gue harus beli, gue beli aja asal di top 10 altcoin market cap ya. Mungkin kayak gitu. Ya, tapi belum tentu guys ya. Kalau bisa dimaksimalin, kenapa enggak? Kan itu kan. Jadi yang teman-teman perlu pahamin ya, gue tadi udah bilang ya, nggak semua altcoins itu bakalan nge-rally ya, nggak semua altcoins itu bakalan naik ya, dan naiknya itu nggak pasti guys ya. Maksudnya kayak gimana ya, ini gue kasih contoh deh ya, Bitcoin versus Ethereum. Coba ya, gue buka chat bentar deh ya, gue penasaran. 4.300 orang sini guys ya, Bitcoin sama Ethereum mana yang punya resiko lebih tinggi? Gue mau kalian komen sambil gue ini gue ya bentar. Kayak Bitcoin atau Ethereum guys, gue mau tahu guys. Oke, Ethereum ya. Kita semua setuju ya kalau Ethereum itu punya resiko yang jauh jauh lebih tinggi ya daripada yang namanya Bitcoin. Kenapa? Karena ya Ethereum ada risk dari segi apa sih? Ya, Ethereum itu ada risk dari Vitaliknya ya gak sih? Ya, sedangkan Bitcoin itu kan nggak ada. Tapi kalau kita cek ya, return Bitcoin sama Ethereum sejak 2024 awal. Jadi kalau lempar 100 juta ya, kalau Bitcoin lempar 100 juta ke Ethereum ya, Bitcoin itu duit lu jadi 250 juta. Tapi kalau Ethereum duit lu itu jadi 110 juta per detik ini ya. Nanti bisa berubah, tapi per detik ini. Tapi jadi kan lu rugi banyak. Ngerti gak sih poin gue di sini? Lu rugi banyak dari investasi Ethereum ya. Mungkin lu ngerasain lu untung, oh ya gue bisa untung 10% ya dalam 1 tahun, ya itu sebenarnya jelek sih ya. Tapi ya, let's say lu happy gitu ya, lu bisa untung 10%. Tapi kan ada opportunity cost ya. Opportunity cost kalian, which ya ini dikurangin aja, lu harusnya bisa dapat berapa? Ya dari invest cuma pindahin duit lu ke yang lebih nih. Tadi kita semua sepakat ya, semua teman-teman di chat ini paham ya di chat kalau Bitcoin sama Ethereum, risknya lebih besar mana? Ethereum lebih besar, ya kan? Kan sering muncul tuh, ya. Orang kan sering bilang kalau high risk high return, ya gak? Tapi kok kayak gini enggak, gitu. Kok di sini kalian pada bilang Ethereum itu high risk tapi low return, ya. Jadi yang perlu kalian pahamin ya, high risk itu nggak always equate to high return guys ya. Baik lagi ke slide sini ya. Jadi high risk itu nggak selalu high return ya. Dan pada webinar sebelumnya gue terang-terangan ya, ini webinar dari Bitcoin 100K ya. Gue ada bilang kalau Bitcoin semuanya ya, semua alt kalian itu harus selalu di-compare sama Bitcoin ya. Jadi mau alt kalian punya alt namanya apa? Kalian pegang Hype ya. Ini gue nggak bilang Hype jelek ya, Hype bagus ya. Gue ada allocation di portfolio gue ya. Mau kalian invest ke Hype itu harus selalu di-compare sama Bitcoin ya. Kalian invest ke Sol itu harus selalu di-compare sama Bitcoin. Investasi ke Ethereum harus selalu di-compare sama Bitcoin ya. Karena kalian perlu cek kayak gini ya. Lu sekarang buka chartnya ETH/BTC ya. Itu turun banget grafiknya. Lu kalah lo. Lu kalau invest ke Ethereum, tadi kan lu bilang Ethereum itu lebih high risk daripada Bitcoin. Tapi harusnya high return juga dong. Kalau high risk kan harusnya high return. Kan teorinya kan kayak gitu ya. Kenyataannya lu rugi banyak kalau lu investnya ke Ethereum daripada Bitcoin per detik ini ya. Jadi gue terang-terangan bilang ke teman-teman di sini semua ya, kalau kita tuh harus selalu compare sama yang namanya Bitcoin ya. Karena again guys ya, Bitcoin itu the safest among all. Ya mungkin orang yang traditional finance dengar Bitcoin itu yang paling aman, mungkin dikiranya gila ya. Dikiranya tuh, oh
Bitcoin itu high risk, tapi menurut kita kacamata kripto ya, Bitcoin itu the lowest risk, bener gak? Bitcoin itu yang paling aman dibanding semua altcoins lainnya. Ya, lu mau sebutin USDT lebih aman Bitcoin, bener gak? USDT itu tetap ada governance ya loh, itu nggak fully decentralized loh. Ya, jadi kan perlu pahamin itu. Tapi di sini gue pengen kasih tau ke kalian ya, sebenarnya masih ada satu rahasia yang pengen gue share di sini ya. Ini gue share gratis ya ke teman-teman. Jadi tetap harus di-compare sama Bitcoin bener. Tapi apa yang teman-teman harus lakuin itu compare with other altcoins. Ya, ini nggak pernah ada orang yang bahas ini ya. Nggak pernah ada yang namanya ya orang kripto yang ya gue lihat sepanjang 2 cycle sebelumnya 5 tahun belakang nggak pernah diskusi ini ya. Orang investnya orang bahasnya tuh oh invest ke ini untung 50%, oh invest ini untung 20%, invest ini kali 2 duit lu. Ya. Orang yang bahasnya itu, tapi nggak pernah ada yang bahas yang namanya comparing alts versus alts ya. Jadi sekarang gue tanya ya, lebih profitable mana? Lu invest ke Solana atau Ethereum? Kan lu nggak tahu. Ya lu harus compare dong. ETH/SOL. Bener gak? Lu harus di-compare dong. Kalau tahu-tahu lu investasi Solana ini selama ini lebih baik, lu ngapain taruh duit lu di Ethereum? Contoh. Ya contoh, gue ngomong asal ya. Tapi contoh misal investasi Solana ini lebih bagus, ngapain duit lu di Ethereum? Dan misal ya, misal lagi alt season nih, marketnya ngepump. Ya, Ethereum naiknya 10%. Lu happy, lu pegang Ethereum. Yes, untung 10% dalam 1 hari. Terus tahu Solana naiknya 20% kan. Ya, kan lu rugi 10%. Lu ada opportunity cost ya. Jadi konyolnya tuh konyol bangetnya itu. Terusnya lu dengan bangganya lu bilang, "Oh yes, gue berhasil outperform Bitcoin." Ya, itu membanggakan sih. Tapi ada cara yang sebenarnya kalian bisa lakuin yaitu comparing dengan altcoins lainnya ya. Jadi gimana caranya ya? Kalian bisa cek ke mungkin yang di sini pakai TradingView ya. Itu kalian bisa pakai ya. Jadi let's say kalian pengen compare dot ya sama SUI ya, Polkadot sama SUI. Lu tinggal compare pakai slash ya. Jadi lu ketik .USDT atau .USD ya. Slash ini lu cek di sini SUI ya. Tinggal lu enter, langsung dapat chartnya kayak gini ya. Langsung ke compare. Ya, contoh di sini ./ETH ya, ini kan ke compare kan. Ini kan turun, apa yang terjadi berarti? Dot ini underperform Ethereum. Jadi buat apa lu beli dot selama ini? Benar gak? Kalau belinya dari 2022 itu lu rugi parah versus Ethereum loh. Ya, ./SOL ya, ini kan turun chartnya ya. ./SUI jauh lebih parah ya. Jadi buat apa lu beli .USD ya? Lu kan perlu pikirin ya. Harus di compare dong. Meskipun seandainya ya Polkadot ini ngalamin rally yang gila-gilaan, tapi dia kalah sama Solana, kalah sama Sui, kalah sama Ethereum, lu rugi banyak dong. Lu harus pikirin itu dong. Ya. Karena ada yang namanya opportunity cost. Lu cari duit gini, lu cari duit itu susah-susah, tapi lu biarkan gitu aja ya. Ke opportunity cost yang harusnya lu bisa dapat 10% dengan cuma compare, tapi lu malah dapatnya 5%, lu malah dapatnya 6%, 2% dan sebagainya. Lu rugi gapnya tuh jauh banget dan itu tuh simple padahal. Ya, tapi kalian tuh nggak realize ini aja ya. Jadi kalian perlu selalu compare ya Bitcoin dengan kita bilangnya Ethereum ya. Dan kita harus selalu pick the strongest among all ya. Jadi ini contohnya ya, Sui ini gue compare sama Ethereum, Sui ini gue compare sama BNB, sama FX ya. Apa yang terjadi sih? Sui outperforms all of them ya. Sui ini outperform segalanya guys ya. Dari chart sebelah sini, Sui sama ETH ya, lu bisa cek ya. Ini ngalamin rally yang signifikan guys, based on chart sebelah sini ya. Sui/BNB, Sui lawan BNB, siapa yang menang? Ya Sui ya. Gue bilang Sui jadi nggak, lidah gue jadi pengen bilangnya Sui ya nama gue ya. Sui/AVAX guys ya, AVAX coin ya. Menang siapa guys? Menang Sui. That simple ya. Jadi invest in the strongest ya. Jangan, jadi buat apa sih lu diversify? Again ya, ini bukan berarti lu harus concentrated langsung all in gitu, enggak kayak gitu ya. Tapi buat apa lu diversify? Misal oh 10% ETH, 10% BNB, 10% AVAX gitu. Ngapain? Ya. Oke lah kalau buat tujuannya buat diversification oke, tapi kan lo harus pilihnya yang nge-hedge portfolio lo. Bener gak? Jadi contoh ya, lu beli ETH, beli BNB, beli FX. Kalau FX-nya turun, ya BNB sama ETH ya jangan turun dong. Itu kan tujuan diversification kan. Bener gak? Ya. Jadi buat apa guys lu diversify kalau nggak ada pengaruhnya ya. Lu harus cari yang negative correlation di sebelah situ. Ya. Jadi itu salah satunya ya. Nah, ini fun fact ya, internal portfolio kita itu ada di 40% SUI ya. Jadi we're in so much profit ya dari range sekarang, dan ya ini kita call out ya. SUI ini di 2,14 ya di internal, ya di case study pertamanya ya. Bahkan
gini guys ya, bukan masalah untungnya ya, tapi outperforming crypto lain itu kuncinya. Jadi baik yang tanya, kenapa SPT gue bisa, ya gue pernah tunjukin ya, SPT pajak gue 15M ya, di umur 18 ya, itu legal ya sekarang ya, per sekarang, detik ini ya. Kok bisa gitu? Jawabannya gue selalu compare dengan alt lain ya. Jadi dalam purely satu cycle bisa terjadi kayak gitu, kenapa ya? Karena gue nggak asal beli alts guys. Ya lu cek IG gue itu ada ya SPT. Gue nggak asal beli altcoins. Ya gue nggak asal, oh ini chart ini bagus gue langsung beli. Enggak. Gue compare dulu misalnya. Misal, SUI ini kulitnya bagus. Ya, apa yang gue lakuin? SUI ini gue compare sama chart lain dong. SUI compare sama Bitcoin, oh SUI menang. SUI compare sama Ethereum, oh SUI menang. Berarti gue harus beli SUI, ya. SUI compare, oh contoh sama TRX, siapa yang menang? SUI, ya. Jadi harus selalu compare. Ini case ya, contoh ya. Case 2 ya, ini kemarin kita baru bilang ya, kita berhasil dapetin alpha di market ya. Ini sebenarnya salah satu member aja ya. Kita kemarin ada, dan bahkan jadi satu-satunya ya, private community gue sampai bosen ngulang-ngulangnya ya. Trump itu 150x itu kita dapat ya. Ada member kita profit 7 sampai 6 miliar, 7 miliar ya di previous, di November, Desember ya, Januari, Februari ya, di saat semua orang merah kita berhasil dapat Trump 150x. Hyperliquid itu dari $4 guys. Sebelum sekarang all time high semua orang bicarain ya. Kita tuh udah bicarain hype itu dari masa airdrop loh guys ya. Dan baik banget ya chart-chart yang sebenarnya gue pribadi ngelihatnya ini guys ya. Jadi selalu ya compare ya altcoin sekalian sama Bitcoin, ETH sama Sol. Ya jadi selalu harus dan harus di compare. Ya jangan pernah nggak di compare. Yang kalian perlu pahamin tuh kayak gitu ya. Jadi gimana caranya dapetin alpha yang banyak banget di market ya, selalu compare dengan altcoin lainnya ya. Kalau misalnya lu pengen beli Solana, compare dulu sama Bitcoin. Lu pengen beli Solana, compare dulu sama Ethereum ya. Itu ya, dan gua rasa perlu kalian pahamin ya, ini bukan salah satunya caranya ya buat gimana caranya dapetin alpha dan dapetin keuntungan yang masif di market ya. Webinar dan ya sebenarnya informasi ini gue bakalan share ya. Ini gue bakalan share lebih dalam ya ke internal community kita. By the way, kita sekarang di internal community ada one on one ya di WhatsApp ya. Jadi lu bisa tanya ke admin mentor kita sepuasnya ya. Dan gue rasa alt season itu bukan tentang profit only ya, karena ini 4 tahun sekali. Ya, alt itu bukan tentang lu 2x portfolio lu. Bukan tentang itu, tapi tentang gimana caranya gue maksimalin alt season kali ini. Ya, gue percaya orang-orang di sini ya, 4.300 orang di sini itu tipe-tipe orang bukan yang ngerjain itu setengah-setengah guys. Ya kan tuh kalau ngerjain sesuatu pasti ngerjainnya lengkap ya, komplit ya. Lu ngerjain itu, lu selalu pasti pengen maksimalin sesuatu ya. Kalau lu bisa dapat 20% ya, maksudnya misal sekarang portfolio 20%, tapi harusnya bisa dapat 50%, pasti lu pissed off ya gak? Kalau misal lu harusnya dapatnya 50% ya, tapi lu cuma dapatnya setengahnya 25% ya, atau harusnya lu dapatnya 100%, tapi lu cuma setengahnya 50%, tapi pasti lu pissed off dong. Ya lu ngerjain sesuatu setengah-setengah guys ya. Jadi gue percaya semua orang sini itu pengen yang namanya itu maksimalin profit kalian ya di alt season kali ini ya. Dan investasi itu nggak selalu gain PNL ya, tapi tentang investasi network, community dan sebagainya. Jadi gua rasa ya, buat teman-teman di sini yang percaya sama community kita ya, kita itu, by the way kan baca di sini ya, fun fact ya, kita udah bangun satu sekolah guys ya. Jadi revenue sebagian besar kita yang kalian join di dalam ya, itu nggak fully gue makan ya. Itu kita pakai buat bangun sekolah. Ada satu sekolah jadi nanti di bulan Juli ya. Mungkin kita bakal ajak beberapa member kita ya ke sekolahnya ya, ke NTT ya, kita terbangin secara gratis ya. Dan sabar ya, di sebelah sini ya. Yang perlu kalian pahamin ya, ini gue bakalan kasih link ya. Tolong dong admin taruh redditsuy.com di chatnya. Ini kita kasih ya kode promo buat teman-teman ya. Sebenarnya ini udah ada since beberapa, ya kita bilangnya beberapa hari yang lalu. Cuma gini, kita bakal deactivate kode promo ini ya sampai besok guys ya. Jadi cuma waktu kalian buat pakai kode promo ini cuma 24 jam ke depan ya. Dan gue udah bilang ya, sebagian besar revenue kita ini bakal dipakai buat bangun sekolah ya. Kita juga bakalan, ini bonus ya buat 24 jam ke depan ya, karena member-member sebelumnya belum dapat. Gue bakalan priority-in semuanya ya, di dalam kita bakalan dapetin, kalian bakalan dapetin one time free session sama gue ya. Lu bisa ngobrolin apa, konsultasi apapun ya, bebas terserah lu ya. Lu tinggal join aja hari ini juga ya. Dan buat 24 jam ke depan ya, yang join itu kita bakalan kasih one time free session sama gue ya. Buat bulan depan itu gue bakalan full khusus sendiri ya. Dan ya kalian bisa langsung aja join ya. Linknya itu ada di di komen bawah situ ya. Jadi gue rasa itu aja ya buat teman-teman yang rasa manfaat tentang webinar ini ya, tentang altcoin, preparing for altcoin season, atau ada pertanyaan apapun, itu kita ada
admin yang bisa jawabin. Mau kalian nggak mau beli pun nggak apa-apa, lu bisa chat aja langsung admin ya. Kita ngebantu kalian ya. Either kalian member or non member, gue tetap support kalian. Ya kita saling support di sini karena market itu saling rampok guys ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu zero sum guys ya. Buat kita untung atau buat kalian di rumah itu bisa untung di altcoins tertentu, itu harus ada yang rugi guys, benar gak sih? Ya dan kita di sini working as a community aja. Ya mau kalian members or non members terserah ya. Cuma again buat 24 jam ke depan gue bakalan adain one time free session ya buat teman-teman yang daftar ya. Jadi gue rasa itu aja buat webinar kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Buat yang pengen ngobrol langsung aja chat admin kita ya di WA, ada di websitenya di tradesu.com. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys. Recording stopped.